Sebelumnya izin perkenalan diri, perkenalkan nama saya Dio Gento Ramadan dari TRPL 3A dengan NPM 24783008 dari instansi Politeknik Negeri Lampung. Oke, di sini saya ingin menjelaskan atau memperkenalkan apa itu PHP. Oke, lanjut. Di sini adapun pengertian PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Oleh PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page. Ini awal mulanya. Jadi kenapa dinamakan PHP? Karena PHP itu mempunyai singkatan. Jadi singkatan dari PHP itu adalah Personal Home Page. Namun seiring berkembangnya zaman, nama ini berubah untuk mencerminkan fungsinya lebih luas sebagai bahasa script. Sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. Jadi contohnya itu kayak kita ngakses sesuatu web gitu. Web contohnya kan saya ini dari Politeknik di Lampung. Jadi saya ngakses web Polinela. Ya, contohnya kayak kuliah Polinela. Saya akses itu berarti saya mengakses server Polinela juga. Nah, jadi sekarang mulai berkembangnya zaman, sekarang ini PHP adalah bahasa script open source yang dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Lanjut ya. Nah, cara kerja PHP. Jadi dari klien ini memberikan respon kepada servernya, kepada webnya. Ketika memberikan respon, tampilan itu akan seperti ini. Jadi di sini saya ingin masuk ke halaman kuliah Polinela. Wait. Nah, di sini saya buka dulu wifi-nya. Kita langsung nyalain sini aja biar langsung masuk ke dalam kuliahnya. Bisa Tang. Nah, di sini. Jadi ketika klien itu sudah memberikan respon, maka akan dikelola oleh Apache. Tampilannya itu akan seperti ini. Ketika kita membuka tampilan daftar mata kuliah, nah di dalam title-nya ini akan menampilkan loading page. Nah, itulah kegunaan Apache. Jadi ketika Apache itu meloading, akan membuka PHP-nya, setelah itu membuka database-nya. Ketika database sudah dibuka, akan dikembalikan ke klien. Jadi memberikan respon ketika klien itu merequest gitu. Ya, lanjut ke konsep sistem webnya. Di sini sistem web itu ternyata di dalam PHP itu mempunyai firewall. Firewall apa sih? Firewall itu seperti antivirus yang sangat kuat. Jadi ketika beberapa dari codingan yang udah kita bikin itu tidak disetujui oleh firewall, maka tidak akan tampil di tampilan yang udah kita jalanin. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa peran kunci. Contohnya kayak klien itu kita namain aja browser. Contohnya kalian itu mengirim permintaan dan menampilkan hasilnya di Chrome, Firefox, Safari. Jadi komponennya klien, peran kuncinya mengirim permintaan dan menampilkan. Contohnya bisa di Chrome, Firefox, dan Safari. Ya, lanjut di sini PHP file itu terdiri dari teks, HTML dan CSS. File PHP mempunyai extension .php, .php3 atau .php HTML. Script PHP dapat ditempatkan di dalam dokumen HTML. Jadi contohnya gini, di dalam sintak HTML kita bisa memasukkan sintak PHP, tetapi di dalam sintak PHP
kita tidak bisa menambahkan sintak HTML. Karena apa? Karena tidak akan bisa dijalankan oleh file PHP-nya. Karena PHP itu emang khusus untuk PHP saja, kecuali HTML. HTML itu bisa memasukkan beberapa bahasa pemrograman. Contohnya itu kayak PHP, CSS, Java, CSS sama ya udah sih. Sama JavaScript. Oke, di sini saya mulai menampilkan codingannya. Tapi sebelumnya masuk dulu ke sum. PP. Sebelum ke sum PP, kita akan start Apache-nya karena nanti akan menampilkan loading, dan kita akan men-start MySQL-nya. Oke, di sini sudah start semua. Kita masuk ke Explorer, kita masuk ke htdocs. Setelah itu kita buat foldernya. Foldernya kita buat ini saja, pemweb 1. Oke, selesai. Di dalam pemweb ini kita bisa memasukkan langsung di sini teks dokumen main PHP. Oke, di sini kan kita jalankan di Visual Studio Code. Main PHP, tetapi di sini bukan bagian dari. Kita close folder dulu. Close workspace. Oke, di sini kita masuk ke folder yang sudah kita buat tadi di dalam C sampai P htdocs. Setelah itu pemweb 1 aja. Jadi ketika kita sudah bikin, di dalam sini langsung main PHP. Kita rename dulu. Yes, authors. Kita rename. Oke, kita buat main PHP di dalam folder pemweb 1. Kita ikuti saja contohnya. Di sini kita diberikan contoh sintaks siku, kurung siku, tanda tanya PHP. Kurung siku, tanda tanya PHP. Oke, ketika sudah selesai, kita lihat lagi di dalam BPP-nya ini. Kita ingin memasukkan komentar. Jadi di beberapa bahasa pemrograman itu ada yang memberikan komentarnya menggunakan slice 2, dan ada juga yang memberikan komentarnya slice bintang. Tapi di PHP ini kita bisa semuanya bisa menggunakan slice 2 dan bisa menggunakan slice bintang. Jadi slice bintang ini kegunaannya untuk memberikan banyak komentar. Jadi nggak hanya cuma di satu deretan, tetapi bisa banyak deretan. Itu menggunakan slice bintang. Selanjutnya kita ini pembahasan tadi PHP, terus sintaks kurung siku untuk ngebukanya, dan ini sintaks titik komanya untuk menutup kode PHP yang sudah kita masukkan. Setelah di sini ada beberapa variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi variabel itu kan untuk kita nyimpan data. Contohnya kayak kita ngebuat variabel nama. Di dalam variabel nama itu nanti ada datanya. Jadi nama itu biasanya menggunakan string, karena string itu ciri khasnya
memasukkan karakter, memasukkan nama. Gak hanya nama sih, ada banyak nama, angka, dan lain-lain. Itu bisa menggunakan string. Tapi di PHP ini diawali dengan tanda $. Tidak boleh diawali angka, boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Bersifat case sensitif, huruf besar atau kecilnya beda. Jadi tetap harus sama, mengikuti case yang udah kita bikin. Ini beberapa contoh yang ada yang udah dibuat, tetapi ini contoh ada yang salah dan di sini ada penjelasannya. Jadi di $ nama Anda ini tidak boleh dikasih space atau spasi, tetapi harus ditambahkan underscore supaya bisa jalan. Selanjutnya kita akan langsung ke sintaksnya aja. Kita langsung ke sintaksnya aja ya. Sebelumnya di operator PHP aritmetika ini hampir sama seperti penghitungan yang lain, sama seperti di Excel juga, cuman di PHP ini untuk perkalian tidak menggunakan seperti ini, tidak menggunakan operator seperti ini, tetapi menggunakan operator bintang. Oke, nanti akan kita coba ya. Ini operator PHP penugasan dan perbandingan. Selanjutnya di sini ada operator PHP logika menggunakan n itu kan nn, ini or itu menggunakan petik. Setelah itu tanda seru, not, n itu n versi teks, or versi teks, dan xor itu versi teks. Xor itu bisa membandingkan true jika hanya salah satu true, bukan dulunya. Oke, di sini ada sintaksnya. Sintaksnya kita coba salin. Kita coba copy. Di sini sepertinya masih error ya. Karena apa? Karena di petik itu tidak boleh memakai petik yang terbalik, harus memakai petik yang benar supaya teks yang udah kita masukkan ini ke direct. Nah, ketika sudah selesai, ketika sudah berhasil, kita belum berhasil. Nice. Ketika sudah berhasil, maka kita akan menjalankannya di dalam localhost. Kita buka localhost pemweb 1 slash lagi main.php. Kenapa harus seperti ini? Karena kita membuka localhost yang ada di SAMPP. Jadi kita akan memanggil localhost sebagai localhost itu kita memanggil SAMPP-nya. Kan di dalam SAMPP itu tadi ada folder htdocs. Htdocs itu tidak perlu dipanggil, juga tidak apa-apa karena kita akan memanggil dalamnya. Jadi di dalam htdocs itu kita tadi memasukkan folder atau membuat folder pemweb 1. Setelah itu di dalam pemweb 1 ada teks yang namanya main.php. Itu akan kita buka dan DM. Di sini akan menampilkan halo Sylvia, mari belajar. Itu untuk karakter ya, untuk string. Kalau untuk ini, untuk tambahan atau pengurangannya, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini 1 3. Jadi di sini teks 1 kita tambahin 3. Oke, kita jalankan di dalam ini 4. Jadi di dalam ini otomatis akan menambahkan. Contohnya kayak teks 1 itu ada angka 1 dan di teks 2 ada angka 3, itu otomatis menambah
Jadi kita menggunakan operator plus untuk menambahkan datanya. Sama seperti yang lain, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus, serta pangkat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian dari saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.